Kemudian tadi yang kedua ya, visibility. Ketika nggak kelihatan, harusnya kan nggak kelihatan ya nggak dipakai. Nah tapi ini nggak kelihatan, nanti muncul problem ya. Remind person how, contoh di sini di halaman tab ini ya. Apa yang bisa dilakukan di tab ini di Microsoft Power? Ini di tab ini yang di share ya. Berarti kan bisa zoom in, bisa zoom out gitu kan. Kalau nggak ada ya berarti nggak usah misalnya, karena itu ada kalau Anda membuat aplikasi misalnya ada yang tulisannya itu nggak bisa diakses ya, atau di Microsoft Word kalau dia jadi abu-abu berarti dia nggak bisa diakses. Itu contoh. Semua harus kelihatan, yang bisa diakses itu harus terlihat. Orang langsung tahu. Ini contoh desain lagi kan seperti ini ya. Sama kan. Kanan kirinya sama. Coba bayangkan yang sebelah kiri. Kita harus mikir dulu, nggak langsung tancap tapi ini yang mana gitu. Nah ini contohnya begitu banyak model keran yang membingungkan. Ini berarti yang diputar ada dua ya, kanan kiri. Ini independen apa saling berkaitan? Ini hanya satu. Lah bagaimana cara ini panas dinginnya bagaimana? Ini juga hanya satu. Kemudian prinsip lain ada mapping, ada feedback. Relation, kalau itu nyambung, itu ditaruh yang berdekatan, kalau enggak berjauhan. Contoh nih ya, bagaimana cara menyalakan kompor yang kiri pojok kiri atas? Knopnya yang mana? Kita nggak tahu ya. Harusnya itu knopnya di mapping mewakili, misalnya mewakili lokasi itu juga. Ini kan kita nggak tahu ini yang kiri atas apa yang mana. Kemudian ini tadi, ini semua tombol terlihat sama kan? Bahkan power nggak, base-nya nggak hijau kan? Jadi harusnya ada mapping. Sekarang Anda kalau ada TV atau apa AC, coba aja lihat remote-nya. Itu kan ada mappingnya, ada yang sesuai dengan fungsinya. Jadi tidak plain seperti ini harusnya. Baik. Kan kita sama-sama mendesain ya. Effortnya sama. Misalnya uang yang dikeluarkan harganya sama untuk buat aplikasi, waktunya sama, orangnya juga jumlahnya sama. Why not design better, dia bilang. Kemudian setelah mapping ada feedback. Kalau nanti buat aplikasi Anda atau sistem itu harus ada feedback. Let someone know what just occurred. Bisa pakai suara, bisa pakai dia tampilannya berubah. Sekarang kita lihat diri kita sendiri aja. Kalau kita klik terus nggak ada yang terjadi gimana? Pasti sedikit bingung atau malah kesal ya. Nah itu nanti kalau buat sistem harus gitu juga. Kalau user membuat sesuatu nggak klik, harus ada feedback dari sistem. Constraint, kita nggak bisa melebihi, misalnya ini kan, ya hanya ada yang ada di halaman ini aja. Kita tidak bisa ngedit misalnya kan, dilihat dari sini kelihatan, hanya bisa membaca aja. Misalnya tadi yang kalau nggak bisa di nanti atau tombolnya muncul. Kemudian individual differences memang tidak mungkin ya bisa ini, can't accommodate everyone. Tetapi sudah memahami sebagian besar. Misalnya Anda membuat sebuah sistem untuk, atau paling gampang media pembelajaran ya, game lah.
jadi itu harus dipikirkan, walaupun semua anak juga nanti beda, ada yang lancar banget, ada yang enggak, tapi tetap dipikirkan untuk yang lebih banyak nih, half audience. Oh, enggak, walaupun tidak bisa mengakomodir semuanya, tetapi kita harus memikirkan ini ya. Nah, paling mudah sekarang apa? Ada customize kan, ada yang nggak suka bisa ganti theme, itu termasuk untuk mengakomodasi individual differences. Designer are not representative of the user population, kan kita tidak mewakili user. Siapa yang mewakili user? User itu sendiri. Jadi jangan bilang ini gampang banget kok, tinggal ngeklik, nggak bisa, nggak boleh seperti. Harus ada tester ya. Don't expect user to think or act like you, karena beda. Mereka bukan programmer, mereka bukan designer. People vary ya, ini memang ya, tapi sedapat mungkin. Ini contoh affordance constraint mapping ya. Begitu lihat gunting, orang sudah tahu di sebelah sini ini yang atas itu yang buat gunting. Kemudian jarinya harus dimasukkan ke lubang itu. Kemudian di lubangnya juga ada tuh bigger hole untuk beberapa finger, small hanya untuk jempol saja. Itu sangat simple, tapi sudah mewakili semuanya. Coba kalau guntingnya berbeda, desainnya beda, orang harus belajar lagi. Itu karena ini yang bawah. Konseptual model. Ini ditaruh di sini berarti pakainya gini. Ada pertanyaan? Oh, ini masih ada ya. Kenapa desain itu sulit? Sebenarnya mendesain itu sulit loh. Desain yang beneran ya, bukan aku pengen gambar ini tapi bukan ini. Mendesain untuk orang lain, kan kita tidak bisa kan, sebenarnya kita tidak akan bisa paham orang lain 100% karena itu desain karena itu nih ya sulit. Menurut Norman itu butuh 5-6 kali usaha sampai berhasil. Ada tanggapan? Belum ada, Bu. Oke, kita lanjutkan. Udah terlihat ya? The Human. Ini yang chapter 1. Ini sebentar aja. Jadi namanya juga Human Computer Interaction ya, ada The Human, nanti ada komputernya. Bagaimana manusia memproses input outputnya ya, informasi yang masuk dan keluar. Bagaimana menyimpan di memori, bagaimana diproses, kemudian emosi. Sekarang penglihatan. Physical reception of stimulus. Jadi dalam manusia melihat, nomor 1 ada secara fisik ada cahaya masuk ya, itu kan cahaya yang masuk kan. Dan yang kedua cahaya yang diterima oleh mata itu diproses dan diinterpretasi. Interpreting this. Nah, ini semuanya diartikan ya. Makanya kita bisa melihat dunia ini kan 3D kan, bukan 2 dimensi kan. Di otak itu termasuk menginterpretasikan ini size and depth, brightness, color. Kemudian visual. Nah, di dalam interpreting ini kita kan tidak hanya melihat itu titik, tapi tadi ya menerjemahkan semuanya. Bisa ini termasuk meja atau apa misalnya, itu kita melihat dari konteks, nanti otak langsung memperhitungkan dalam interpretasi itu melihat konteksnya. Optical illusion sometimes occur, misalnya ini ya, ini kan optical illusion.
karena tadi ada overcompensation, karena contoh ini kan di backgroundnya ada gambar-gambar yang nggak ada hubungannya tapi nyampe di telinga kita. Bagaimana kita menginterpretasikan dua kotak warna biru itu, seakan-akan kan yang atas lebih besar ya, lebih panjang ya, begitu juga yang kanan yang molar layar, seakan-akan garis yang bawah lebih pendek. Jadi itu fakta yang terjadi sama, tapi karena otak kita menerima banyak, diinterpretasikannya berbeda dengan fakta. Nanti kalau membuat sistem harus ingat juga, jadi jangan terlalu banyak hal-hal lain yang membuat orang berpikir seperti ini. Bagaimana cara manusia membaca visual pattern receive? Ini ya. Jadi dia melihat terus sebenarnya dia cari pola di dalamnya, termasuk seseorang akan mengartikan sesuai dengan language yang dia ketahui, yang dia kuasai ya. Decode using internal representation of language, karena sudah dipelajari sebelumnya. Ini tentang hearing, bisa dibaca sendiri. Misalnya nanti ada ya, suara harus ada di range ini gitu kan. Touch. Ini movement. Nah ini. Misalnya membuat sebuah sistem informasi operasional sehari-hari ya untuk sebuah organisasi. Bagaimana agar operator itu bisa pakai dengan mudah, bisa. Ini kan sistem baru ya. Sebelumnya misalnya tadi pakai mesin ketik gitu, tahu-tahu udah pakai, atau dulu sistemnya pakai Microsoft Excel atau gimana. Gimana biar dia kerja dengan cepat langsung tahu. Ini sensori kan berarti indera ya. Jadi dia ingat dan yang itu masuk ke short term memory, itu hanya lewat perhatian saja. Dia memperhatikan ya, menyimak. Tapi dari bagaimana short term memory atau working sampai ke long term itu harus ada rehearsal, jadi pelatihan. Makanya apa? Ada itu kan tutorial ya pertama kan, kemudian tutorialnya boleh diulang-ulang. Tujuannya ini bisa sampai melebihi dari working memory. Sensory berarti yang baru pertama aja ya. Ini berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengingat, untuk mengambil memori itu dari otak? Mikrosecond, cepat sekali ya. Nah coba bisa dibaca nggak? Ini memorinya saya beri waktu 5 detik. Silahkan diulang 3 baris. Oh, 1 baris aja lah. 1 baris teratas ya, 5 detik. Dah, ada yang hafal nggak? Sekarang ganti ya, 5 detik, tapi tolong hafalkan 2 baris kedua. Ready ya? Ada yang hafal baris kedua? Nilai keaktifan nih, karena menghafalkan kata-kata nggak jelas. Silakan Mas Asmi. 0121 414 2626. Ini kamu nggak baca PPT-nya kan? Sama sekali enggak, Bu. Ya, sip. Terima kasih. Oke. Sekarang yang baris ketiga ya. Ya. 1, 2, 3. HEC, ETL, AUT, nggak sampai akhir, Bu. Ya, selain Mas Asmi ada yang bisa menyebutkan?
Jadi, oke saya lanjutkan ya. Ini kan, yang atas akan sangat sulit dibaca ya, karena itu hanya random numbers nggak jelas. Tapi yang bawah memang lebih singkat juga ya. Dia ada mapping kan. Jadi otak itu lebih mudah mengingat karena ini sudah mengelompokkan. Nah, yang paling bawah ini sebenarnya lebih mudah lagi karena pakainya alfabet, bukan angka. Jadi orang lebih mengingat alfabet dibanding angka. Itu bisa dibuktikan tadi ya dengan Mas Asmi bisa menjawab. Jadi ini masuk memori dengan cepat. Nah, tapi agar hal-hal tadi yang masuk sensori bisa sampai ke long term, nih, episodik semantik. Tadi ya harus rehearsal. Di dalam otak kita apa sih yang data tersimpan bagaimana itu seperti ini sebenarnya semantic network. Jadi bukan tabel rapi ya seperti select bintang all from apa from animal itu enggak ya. Tapi begitu dok terus inget makanya kan kita sering lagi ngobrol kan terus kita ingat hal yang sesuatu yang lain karena sesuatu itu mengingatkan kita akan note yang lain ini di dalam ingatan kita. Model of it frames. Jadi kalau dok legs-nya ada 4 seperti ini gitu ya. Kalau jadi ini sama seperti yang ini, cuma ini ditampilkan dalam bentuk structured data. Bisa juga ini jadi script. Nah, ini yang kalau pemrograman seperti ini kan. Ini masih memperhitungkan cara kerja manusia juga. Jika anjing begini, maka begini. Rehearsal total time hypothesis. Di dalam long term itu bisa lupa ya nih. Informasi itu sebenarnya secara berangsur-angsur hilang, tapi lambat. New information replaces old. Tapi sebaliknya, old may interfere with new. Kemudian ini, memory is selective, affected by emotion. Bisa secara nggak sadar dilupakan untuk misalnya trauma ya. Trauma itu nggak mau inget-inget lagi kan. Secara nggak sadar kita mau berusaha melupakan hal itu. Jadi kalau membuat sistem, jangan yang bikin trauma. Gitu kan. Bagaimana biar user itu tidak lupa. Bagaimana recall, memanggil lagi informasi yang ada di long term, bisa misalnya pakai petunjuk kategori image. Has been seen before, less complex than recall. Jadi ada penanda-penanda agar dia bisa ingat. Misalnya ikon yang sangat memorable ya, kayak Microsoft Word itu kan termasuk salah satu yang bagus. Salah satu yang terbagus ya. Banyak kemudian itu kan meniru Microsoft Word. Jadi begitu ngelihat gambar disket, walaupun Anda misalnya nggak pernah pakai disket, tapi tahu itu gambar disk itu untuk nge-save. Ini jadi ini cues-nya imagery untuk merecall informasi tadi. Bagaimana manusia berpikir? Kalau menalar ya, bagaimana cara menalar deduksi itu kan kesimpulannya dulu baru alasannya kemudian ya. Ini udah punya pendapat dulu. Ini pasti benar karena begini-begini. Nah, tapi kalau yang induction semua fakta dulu terakhir baru kesimpulan. Problem solving ya pemecahan masalah. Deduktif. Tadinya berarti
kesimpulannya dulu. Kalau induktif fakta dulu. Abduktif from event to cause. Jadi reasoningnya ada suatu event dulu, sesuatu hal baru ke penyebabnya. Tapi tidak reliable ya. Kalau tadi kan fakta dan kesimpulan, cuma tadi urutan kalau yang deduktif induktif. Kalau ini ada event, kemudian setelah itu ditarik penyebabnya. Undeniable karena bisa menuju ke eksplanasi yang salah. Problem solving, process finding solution to unfamiliar task using knowledge. Jadi user nanti pakai kan sebuah sistem yang baru. Nah, dia melakukan problem solving itu unfamiliar task using knowledge yang sudah dia ketahui sebelumnya. Karena itu programmer harus memanfaatkan knowledge yang dia punya itu. Misalnya kan orang pada pakai Facebook semua. Nah, bagaimana biar kita pakai Facebook Lite model misalnya gitu. Jadi walaupun unfamiliar, tapi dia udah punya model knowledge sebelumnya. Analogi skill acquisition. The tipe error. Error bisa dua macam ya. Satu nggak sengaja kesleo gitu. Jadi misalnya saya typo ya, misalnya mau ngetik ini huruf K, tapi yang kepencet L itu slips. Tapi yang kedua itu memang salah, memang sengaja salah. Jadi niatnya udah salah. Kalau yang atas slip itu, misalnya ini apa, jari-jarinya kurang lincah atau capek apa nggak memperhatikan. Change to aspect of skill behavior. Nah, kalau yang mistake ini nggak mudah, nggak paham. Berarti yang harus diperbaiki nih kalau yang bawah ya. Yang bawah ini kan berarti nggak mudeng sama sekali. Itu berarti dengan pelatihan, dengan apa. Kalau yang atas kan bisa kadang salah, bisa enggak. Tapi itu masalah, misalnya jari-jari apa capek. Yang Anda bisa lakukan itu yang bawah ya. Bagaimana biar nggak salah, bagaimana biar paham. Misalnya tadi ada tutorial dulu, ada training offline. Emosi jelas mempengaruhi kognitif dan physical respon. Jadi misalnya pagi-pagi Anda udah bangun pagi, mandi, udah sarapan. Itu mempengaruhi, terus misalnya baru dikirimi dari orang tua gitu ya. Uang sakunya penuh. Misalnya di awal bulan. Nah, itu kognitifnya otomatis akan meningkat. Tapi bandingkan akhir bulan, Anda udah kesiangan ya, belum mandi, belum sarapan. Ini bisa berpikir dengan jernih nggak? Itu kognitifnya akan terpengaruh juga. Positif kreatif problem solving, kalau negatif narrow thinking ya. Tadi kalau misalnya udah akhir bulan ini terus jangan baru di ghosting dan sebagainya, itu negatif ya. Apa yang kita terima negatif akhirnya make it harder to even easy task. Jadi Anda mungkin sebagai programmer, loh ini gampang banget, tinggal klik gitu. Tapi kan orang itu berbeda, terus apa yang dia alami, jangan-jangan misalnya ini warnanya putih ya, aduh ini silau banget gitu. Jadi dia bete, dia nggak bisa melakukan hal yang simpel, juga nggak bisa, karena ini tadi ada negatif effect. Kemudian sebaliknya, kalau positive effect can make it easier to do, bahkan yang sulit pun bisa dilakukan dengan mudah. Hubungannya dengan emosi manusia ya. Implication for interest. Stress will increase the difficulty of problem solving. Jadi jangan membuat usernya stres. Udah mudah dibuat stres. Tadi paling gampang warna-warna ya. Warna-warnanya bagaimana yang enak diterima.
Relaxed user will be more forgiving. Individual different. Kalau long term ini kan tidak bisa, maksudnya bisa ganti tapi sangat jarang dan di waktu yang lama ya. Misalnya jenis kelamin, fisik, abilitas, kemampuan fisik dan intelektual itu kan tidak berubah setiap hari itu enggak ya. Kalau short term, efek atau stress fatigue, changing itu age. Nah, Anda perlu memikirkan hal ini kan. Misalnya untuk orang-orang yang sudah berumur. Oh, ini kemarin saya kasih contoh di kelas ini kelas apa ya? Kelas A ya, saya kasih contoh di kelas B. Pensiunan pegawai pemerintah itu kan pada dapat pensiun ya setiap bulannya ya. Jadi mereka bisa ngambil uang kan pakai ATM. Kalau zaman dulu boleh. Nah, apa yang terjadi? Ada orang-orang yang sudah meninggal, kemudian harusnya kan nggak dapat pensiun kan, sudah meninggal. Nah, itu seseorang nggak tahu siapa itu tetap mengambil pensiunnya setiap bulan. Nah, itu di seluruh Indonesia nggak tahu kasusnya berapa. Kemudian kan harus ada mekanisme baru kan. Para pensiunan ini harus ada mekanisme untuk memastikan mereka masih hidup gitu kan. Pemerintah harus tahu. Nah, sistemnya bagaimana kalau yang ini? Misalnya kalau kita aja ya, misalnya login di Google kan, karena kan suruh ngisi captcha yang berulang kali gambar. Apakah orang-orang pensiunan bisa mengisi seperti itu? Kemudian apakah mereka disuruh datang ke kantor, ke bank atau apa update? Itu akan menimbulkan repot banget ya, banknya itu akan kedatangan ribuan orang setiap hari padahal kan nggak perlu. Berarti kan dia harus mungkin nambah orang, itu akhirnya nambah uang ya, nambah biaya, effort dan sebagainya. Bagaimana caranya ini yang berkait dengan age ya. Akhirnya sekarang apa? Setiap awal bulan seorang pensiunan itu harus pakai handphone ya. Ya handphonenya itu kan bisa punya cucunya atau punya siapa. Tapi orang yang melakukan harus si pensiunan itu sendiri. Dia harus apa? Di handphonenya ditaruh di sini, kemudian dia menggerak-gerakkan kepalanya. Jadi kalau semua orang bisa kan melakukan itu kecuali mungkin yang stroke ya. Tapi stroke juga bisa kan kepalanya mungkin digerak-gerakkan oleh cucunya kan bisa. Tapi kan dia masih hidup gitu. Nah itu contoh yang ini ya. Yang aging. Anda nggak bisa memaksa orang untuk melakukan hal yang sesuai standar Anda. Ini tadi yang individual different karena secara apa? Ini difference secara komunitas ya mereka berbeda. Kemudian ya kalau ini misalnya kan fingerprint ya atau misalnya fingerprint. Kalau orang yang nggak bisa melakukan itu berarti harus ada bagaimana? Ini membicarakan yang berikutnya. Ada pertanyaan atau tanggapan? Kalau nggak ada kita lanjut ke chapter 2. Tadi sudah the human ya, berikutnya the computer. Ini juga pelajaran PTI kan sudah pada hafal ya, input output. Kalau di sini tambahin ada VR, memory processing. Interacting with computers. To understand human computer interaction, kita harus paham komputer. Di situ ya, dari human ke komputer, what goes in and out, devices, ada kertas dan sebagainya, sensor. Kemudian apa yang bisa komputer lakukan? Ini secara tipikal ya komputer yang
generate kan seperti ini. Nah, berapa komputer in your house? Komputer in your pocket. Nanti ini yang tugas dengan kelompok. Anda melihat sekeliling dan device komputasi apa yang ada yang nanti dibahas dengan kelompok. PC, laptop, video banyak banget ya. Ini kayak di Star Wars ya. Long time ago in galaxy far far away. Jadi zaman dulu itu kan ada batch processing. Harus nunggu pakai punch card. Nah, sekarang kan hampir semuanya itu interaktif. Feedback langsung. User in control most of the time. Melakukan instead of thinking. Kalau ini kan lebih banyak berthinkingnya. Kemudian ada pertanyaan, apakah lebih cepat itu selalu lebih baik? Sekarang ini yang terjadi ini kan ya, interaction lebih banyak. Sensor and devices everywhere. Nah, ini bagaimana cara kita memasukkan teks, keyboard, short keyboard, font words, dan lain-lain. Jadi ini termasuk dipikirkan kalau nanti membuat sistem ya. Contoh, Anda diminta membuat sistem informasi rumah sakit. Kemudian termasuk di dalamnya itu sistem untuk antrian di depan. Di depan itu perlu ada antrian begitu masukkan ya. Ini cerita aja. Saya pernah ke sebuah rumah sakit. Jadi besok kalau Anda ke sebuah tempat itu pelajarilah ya, bukan hanya di situ. Kemudian bete menunggu, tapi pikirkan sesuatu yang useful untuk dipakai misalnya itu. Di sebuah rumah sakit di Purwokerto, ya itu rumah sakit terbesar. Begitu masuk, kita itu sebagai komunitas ya bangsa Indonesia, kira-kira kita itu paham kiri atau kanan? Kiri kan? Kita berjalan di sebelah kiri. Kalau nyetir kan di sebelah kiri kan? Coba kalau di Amerika, dia jalannya kan di kanan. Itu berbeda. Karena itu setirnya di kanan ya. Setirnya di kiri. Kalau kita kan setirnya di kanan. Jadi kita itu otomatis akan memilih kiri. Karena hal itu juga bisa dilihat di mall apa di mana ya. Di sebelah kiri itu justru hal-hal yang tidak laku, nggak menarik. Di sebelah kiri, kenapa orang-orang akan ke kiri? Nah, itu di rumah sakit itu ya, begitu masuk, pintunya itu kalau di kiri itu nggak ada apapun. Jadi ada di kanan, itu tidak sesuai nature kita ya, ke kanan. Kemudian setelah di kanan, itu ada buat mencet ya. Tapi di situ, ini ada monitor, kemudian di atas itu ada printer kecil, tapi itu ada di sebuah box, kemudian di bawahnya ada lubangnya. Jadi mungkin itu sistem baru, tapi pakai box yang lama. Jadi tiket itu tidak keluar di lubang bawah, tapi udah ada printer di atas. Kemudian di atas itu sangat tinggi. Orang yang average height itu tidak bisa ngambil yang di atas. Kemudian saya mencoba ya, pas saya mencet itu tidak responsif. Jadi mencet tadi kan ada feedback. Kalau orang nggak ada feedback, dia akan mengulangi lagi pertanyaan. Jadi saya juga mencet, loh kok nggak ada. Mencet 2 kali. Ternyata ngeprint yang jauh di atas itu keluar 2 kali. Ketika saya lagi nunggu, saya ngeliatin itu. Itu bahkan orang ada yang mencet terus. Yang terjadi apa? Dia ngeluarin tiket terus. Nah, itu sudah kurang baik ya. Ada lagi ternyata ada orang yang ditugaskan di situ. Pada waktu saya ke situ, berarti mbak-mbaknya lagi pergi. Kemudian pas lagi saya nunggu, saya ngelihat itu ada orang datang, mbak-mbaknya mencetin. Apa fungsi mbak-mbaknya tersebut? Itu sudah ada sistem tiket harusnya dibuat. Orang langsung lihat dia mencet tiket keluar, sesimpel itu.
Tapi yang terjadi tadi kan blunder banyak banget ya. Nanti besok Anda kalau mau buat sistem, mohon jangan seperti itu. Karena itu sekarang kalau kemana-mana, silahkan studi banding ya. Sistem yang bagus bagaimana. Ini contoh keyboard kan. Apakah kita perlu meletakkan keyboard ini tadi di sistem pencet tiket? Enggak kan? Cukup satu tombol buat mencet. Ini gimana kalau Anda disuruh pakai keyboard seperti ini? Tapi ini khusus ya dibaca slogannya. Hanya untuk left-handed, kemudian sudah dirancang untuk mengurangi kepusingan fatigue. Misalnya kita kan nggak paham ya, kita bisa bilang itu aneh nggak mau pakai. Tapi desainernya mungkin ini kan sangat memahami bagi orang yang tertentu. Jadi jangan menjudge dulu ya. Ada lagi short keyboard. On pad. Handwriting recognition. Kalau di komputer atau pokoknya yang komputasi berarti kan kita harus tahu ini kan positioning, pointing, drawing. Ada mouse, mechanical, optical. Bahkan ada yang pakai kaki ya untuk mengarahkannya. Not very common tapi ada. Contoh car pedals, mesin jahit, organ and piano pedals. Jadi Anda juga harus tahu kita bisa menggunakan selain tangan. Touchpad. Ini pada udah ahli. Ini untuk menggambar. Nah, bahkan kita bisa input pakai pandangan mata. Cursor key. Ini tadi contoh mapping juga bagus di sini ya. Berarti kan yang bawah itu fungsinya sama kan untuk nyari yang remote ini ya, untuk nyari channel misalnya. Kemudian yang di tengah ini kenapa bentuknya seperti itu, yang tadi ada mapping. Hal-hal yang mirip satu fungsi itu berdekatan. Ini dibikin sama. Kalau yang beda berarti fungsinya beda. Gak ada hubungannya. Display the devices. Ini zaman dulu ya. Ini berbahaya sekarang CRT. Do not sit too close to the screen. Nah, ini juga kan kalau makanya sekarang ada kacamata anti radiasi dan sebagainya. Jadi kalau membuat sistem, jangan tulisannya kecil banget, orang harus kayak gini misalnya ya. Do not use very small font. Kemudian harus ada long period untuk break. Ini harus dipikirkan juga. Ini contoh handwriting device. Office owner it not using web interface. Jadi pada nulis terus nanti dibaca. Digital paper. Virtuality ini di game juga banyak ya. Kenapa simulator dan VR perlu secara umum? Itu kan untuk mempelajari situasi atau sistem yang kompleks, karena nggak mungkin langsung pakai, jadi perlu simulasi. Dan itu mungkin membahayakan ya. Ini untuk display sound. Nah, ini contoh ya. Spatial control.
environment and ini buat printing ada dot, tipe-tipe printer. Secara umum kita lihat kan lebih enak dibaca yang lowercase ya. Ini contoh jenis-jenis fontnya. Page very complex. Contoh scanner, optical recognition. Nah, kalau tadi di manusia tadi sudah ada ya bagaimana short term memory. Kalau di komputer maksudnya short termnya kan kalau komputernya dimatiin apa reset hilang ya ini di RAM. Ukurannya segini. Nah, kalau long term ya di storage. Speed and capacity. Ini di kalau terlalu banyak ada mekanisme compression. Storage format text ada ASCII dan lain-lain ya. Method of access. Nah, ini juga bagaimana cara mengakses kalau banyak banget ya, pakai index, pakai search. Ini sering yang pada KP atau TA ya, misalnya buat sistem informasi nanti tidak dibuat fungsi ininya, search-nya. Akan terjadi problem ketika sudah diimplementasi, datanya kan ribuan. Sekarang Anda sebagai programmer kan gampang, cuma diisi dummy ya. Datanya diisi dummy cuma 3, 5, maksimal 10 lah. Orang lain itu kan harus dipikirkan. Ini berarti tidak memikirkan ini large information store, nanti orangnya nggak bisa cari. Processing and network. Moore's law ini ya, komputer get faster and faster, double every 2 months. Padahal kemampuan manusia gimana? Kemampuan manusia kan flat, tidak bertambah. Oke lah kita belajar, kita ngapain, tapi kan segini-gini aja. Sementara komputer eksponensial. The myth of infinity fast machine. No delays. Network komputer sekarang ya. Jadi itu gambaran bahwa bagaimana kemampuan komputer sangat berbeda dan makanya kita, kalian ya sebagai calon desainer itu harus memanfaatkan komputer untuk keperluan manusia yang tadi sangat terbatas. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada silakan dilanjutkan tugas kelompok 2-3 orang, bisa dilihat di Eldiru ya. Jadi tugasnya mendiskusikan sekarang saat ini di sekitar lingkungan Anda itu device apa yang ada, dibahas sesuai dengan di chapter 2 ya. Oh, chapter 1 juga. Jadi tadi sensori yang masuk itu tentang seseorang yang sedang main game. Proses apa yang terjadi dari manusia dan nanti kalau pas di komputernya itu apa saja ya input output processingnya apa aja. Oke, cukup maksimal 2 lembar PDF lah ya. Ada pertanyaan? Belum ada.